Apa faktor pendorongnya integrasi nasional? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah perasaan senasib dan seperjuangan. Perasaan ini muncul saat masa penjajahan, di mana warga Indonesia mengesampingkan perbedaan ras, suku, dan agama untuk bersatu melawan penjajah dan menjadi suatu negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua adalah keinginan untuk bersatu. Salah satu peristiwa yang menunjukkan keinginan persatuan Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1945. Warga Indonesia yang beragam ingin bersatu dalam semangat perjuangan yang sama, sesuai cita-cita nasional. Yang ketiga adalah wujud ideologi nasional. Integrasi nasional juga menjadi wujud pemaknaan dari ideologi nasional yang telah disepakati bersama, yaitu Pancasila. Lewat Pancasila, Indonesia yang mempunyai banyak perbedaan bisa tetap bersatu karena nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat adalah antisipasi ancaman asing. Integrasi nasional juga penting untuk mengantisipasi ancaman dari luar. Bentuk ancaman dari luar ini bisa berupa militer, contohnya peperangan dan pengambilan wilayah, atau berupa non-militer, seperti masuknya budaya negatif yang tidak sesuai dengan norma masyarakat Indonesia. Hal ini yang kemudian mendorong terjadinya integrasi nasional di Indonesia. Berikutnya kita akan membahas tentang ancaman terhadap integrasi nasional dalam bidang ideologi nasional. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu ideologi. Ideologi mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara. Karena kita orang Indonesia, maka ancaman ideologi dapat mengancam falsafah negara kita, yaitu Pancasila. Kita akan bahas satu persatu, ideologi apa saja yang dapat mengancam Pancasila. Yang pertama adalah ancaman ideologi komunisme. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu komunisme. Menurut Karl Marx dalam bukunya yang berjudul Manifesto Partai Komunis, komunisme memberikan pengertian yang bersifat revolusioner, sembari terus mengusung keinginan mereka untuk bersama dalam hal memiliki maupun menikmati sesuatu. Salah satu contoh yang paling bisa kita ingat adalah peristiwa GS30 PKI, di mana 7 jenderal militer Indonesia dibunuh. Peristiwa ini bertujuan untuk menggulingkan Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis, dan didalangi oleh D.N. Aidit yang merupakan tokoh penting PKI, yang ingin mengubah sejarah lahirnya Pancasila menjadi komunis. Kita bisa lihat bahkan sampai saat ini, PKI masih memiliki dampak yang mengerikan bagi integrasi negara kita. Dilansir dari CNN Indonesia, masih ada beberapa oknum partai komunis yang terselubung di antara masyarakat, dan sekarang mereka sudah mulai terang-terangan. Seperti ritual tahunan di masa peringatan Hari Kesaktian Pancasila, isu kebangkitan komunisme kerap dihembuskan sebagian kalangan, tak terkecuali di tahun pemilu seperti saat ini. Salah seorang yang percaya betul bahwa ideologi PKI bakal bangkit adalah Wakil Sekjen MUI Tengku Zulkarnain. Pemuka agama ini yakin jumlah pengikut PKI di Indonesia ada jutaan orang. Tapi paham komunis itu masih hidup. Dan ada anak PKI yang membuat buku Aku Bangga Jadi Anak PKI, diwawancarai di salah satu televisi swasta. Dia dengan terang-terangan mengatakan ada 15-20 juta anak-anak PKI yang ideologinya belum mati dan siap bangkit. Orang-orangnya sekarang sudah makin kelihatan terang-terangan. Menulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI, kemudian melarang-larang diputarnya film G30 PKI. Bukan mustahil sekarang ini mereka akan memberontak, cuman caranya tidak seperti cara kuno. Mereka menduduki partai-partai politik, memegang kekuasaan dan memasukkan ideologi anti agamanya itu. Ancaman ideologi yang ketiga adalah ancaman ideologi Leninisme. Leninisme adalah paham yang mengakar pada Marxisme. Oleh sebab itu tidak ditemukan perbedaan yang signifikan. Leninisme pada dasarnya adalah pengaplikasian pemikiran Karl Marx pada politik praktis oleh Vladimir Lenin, mantan kepala pemerintahan Uni Soviet. Paham ini menekankan pada pencapaian demokrasi langsung oleh kediktatoran proletariat dan dianggap sebagai awal dari sosialisme. Yang terakhir adalah ancaman ideologi neoliberalisme. Neoliberalisme adalah sebuah pola pemikiran politik barat yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi di atas segala-galanya.
Dasar pemikirannya adalah bahwa yang lemah harus dikorbankan supaya yang kuat bisa berkembang dengan bebas, agar ekonomi nasional juga ikut berkembang. Sekarang kita akan membahas tentang ancaman politik yang dapat mengancam integrasi nasional. Yang pertama adalah korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Contoh kasus korupsi di Indonesia adalah kasus EKTP. Kasus pengadaan EKTP menjadi salah satu kasus korupsi yang paling fenomenal. Kasus yang menyeret mantan Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto ini telah bergulir sejak tahun 2011 dengan total kerugian negara mencapai 2,3 triliun rupiah. Berikutnya adalah isu-isu SARA. SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, atau kesukuan dan golongan. Contoh kasus isu-isu SARA yang terjadi di Indonesia adalah konflik antara suku di Sampit pada tahun 2001. Konflik ini diduga akibat adanya warga Dayak yang dibantai oleh warga Madura yang menetap di sana. Versi lain mengatakan jika kedua suku saling membakar rumah dan mengakibatkan suku Dayak yang memenuhi hampir semua wilayah Kalimantan Tengah murka. Akibat ini, 500 orang meninggal dunia. Yang terakhir adalah pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah dijelaskan bahwa pelanggaran HAM yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, ataupun kelalaian yang secara hukum melawan, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut HAM seseorang atau kelompok. Contoh kasus pelanggaran HAM adalah tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998. Dalam tragedi ini, terjadi peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti. Pada tahun 1998, terjadi krisis moneter yang berakibat ke banyak sektor. Keadaan ini mengundang aksi protes mahasiswa. Pada tanggal tersebut, mahasiswa Universitas Trisakti mengadakan long march menuju gedung MPR DPR untuk kemudian melakukan demo. Namun sebelum sampai di gedung tersebut, aksi ini ditentang oleh polisi. Setelah kedua pihak berunding, disepakati bahwa polisi dan mahasiswa sama-sama mundur. Saat mahasiswa mundur kembali ke kampus mereka, terjadi sebuah provokasi yang menyebabkan beberapa mahasiswa terpancing. Akhirnya kerusuhan pun terjadi, polisi melakukan penembakan sehingga 4 mahasiswa tewas dan beberapa luka-luka. Lalu bagaimana caranya kita dapat mencegah masuknya ideologi-ideologi asing ini yang dapat mengancam ideologi negara kita, yaitu Pancasila? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah penyuluhan kepada masyarakat tentang ideologi dan nilai Pancasila. Inilah pentingnya PPKN, agar kita mengetahui pentingnya peran Pancasila sebagai pendorongnya integrasi nasional. Yang kedua adalah pentingnya masyarakat dalam menyeleksi konten yang mengacu pada perpecahan. Konten yang negatif dan provokatif dapat memicu munculnya ancaman ideologi. Kemampuan masyarakat Indonesia dalam menyeleksi konten yang positif dan yang negatif, seperti hoax, berperan penting dalam menjaga ideologi negara kita. Yang terakhir adalah menerapkan norma-norma dalam kehidupan. Dengan menerapkan norma yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan oleh karena itu kita dapat mencegah masuknya ancaman ideologi asing.